Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021. Kita masih dalam rangkaian acara MBLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri Sumberjo tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Pak Yudi Duyanto, Sarjana Teknik. Saya di SMK Negeri Sumberjo mengajar produktif TKJ atau Teknik Komputer Jaringan. Kemudian untuk MPLS ini, materi yang akan saya bawakan adalah tentang narkoba dan bullying. Jadi nanti akan saya jelaskan narkoba itu seperti apa dan bully. Kalian pasti sudah familiar dengan istilah bully. Bully itu juga seperti apa. Jadi tolong dua pembahasan ini ya tentang narkoba dan bully ini tolong dijauhi dan dihindari. Oke, kita langsung masuk ke slide ya. Slide yang pertama tentang narkoba ya. Oke, narkoba ya. Bentar, slide-nya agak error. Kita kembali ke pertama dulu ya. Oke, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, ya, terutama di kalangan anak SMA, SMK, ya, bahkan SMP pun sudah marak tentang penyalahgunaan narkoba. Ya. Maraknya narkotika dan obat-obat terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi pelajar saat ini. Jadi masa depan bangsa yang besar tergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Jadi semua kalangan sekarang ini sudah banyak dimasuki oleh pengaruh-pengaruh dari narkoba. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah narkoba itu? Ya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika atau obat berbahaya, ya, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi narkoba itu adalah singkatan dari narkotik dan obat berbahaya. Ya. Kemudian selanjutnya narkotika adalah zat ya, atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jadi bisa dari tanaman atau bukan tanaman ya, atau turunan zat kimia. Baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, rasa hilang nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, yang paling bahaya di sini adalah ketergantungan. Ya. Kemudian hilangnya kesadaran, ya. Kemudian hilangnya rasa nyeri, ya. Dan yang paling bahaya adalah ketergantungan. Oke, lanjut. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis, jadi alami ataupun buatan yang bukan narkotika yang berkhasiat secara psikologis melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, efeknya adalah nanti ada di perubahan aktivitas mental dan perilaku daripada. Kemudian penyebab penyalahgunaan narkoba yang pertama adalah ini sebab-sebab kenapa kadang-kadang orang itu menggunakan atau anak itu menggunakan narkoba. Yang pertama adalah kegagalan yang dialami dalam hidupnya. Kalau kita melihat kegagalan ini kok lebay sekali ya, dimana harusnya kegagalan itu harus kita hadapi dengan kekuatan ya, kita hadapi dengan pemikiran yang bagus, tapi bukan lari ke narkoba.
Kemudian yang kedua adalah pergaulan bebas di lingkungan yang kurang tepat. Nah ini juga, jadi sebab yang kedua itu pergaulan. Kalau kalian bergaulnya dengan lingkungan yang ada narkoba, saya yakin kalian akan ikut-ikutan dalam mengkonsumsi narkoba. Kemudian kurangnya siraman agama, ini juga. Jadi agama yang dasar agama yang kuat akan membuat kita terhindar dari narkoba. Kemudian yang terakhir adalah keinginan untuk sekedar mencoba. Ini juga yang menjadi masalah biasanya ya. Kadang-kadang anak-anak muda itu kan awalnya coba-coba, itu ya ditawari oleh bandar, ditawari nyoba-nyoba, pada akhirnya juga nanti akan kalau kecanduan itu akan semakin berbahaya. Oke, lanjut. Akibat penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, nah ini kalau efeknya ya, efeknya kalau kita memakai narkoba, yang pertama jelas ini terganggunya kesehatan. Jelas, kalian akan terganggu, sekolah kalian akan ngantuk, akan tidak punya semangat, kemudian juga akan kelihatan sakit dan sebagainya. Kemudian gangguan di lingkungan masyarakat ya. Nah ini juga masyarakat pasti akan menjauhi bagi orang-orang yang kena narkoba. Ya. Kenapa menjauhi? Karena narkoba itu identik dengan kriminal. Jadi ketika kalian sudah mengkonsumsi narkoba, kemudian kepingin lagi, sedangkan kalian tidak punya uang, pasti pikiran kalian akan mengarah ke kriminal. Dan yang terakhir adalah gangguan prestasi di sekolah atau di kampus. Nah, efek dari narkoba ini pasti akan membuat orang malas belajar, malas masuk sekolah, kemudian malas mendengarkan guru. Nah, pada akhirnya akan menjadi gangguan prestasi di sekolah kalian. Yang sebetulnya dia pintar, setelah konsumsi narkoba hancur hidupnya, gitu ya. Oke, nah ini yang paling penting di sini ya, pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kita tidak bisa pungkiri ya, mungkin dari kalian sekarang sudah ada mengkonsumsi sedikit-sedikit narkoba. Misalkan kalian minum komik 10 bungkus gitu. Nah, 10 bungkus itu juga ini yang jadi tren ya di anak-anak di sekitar kita ya, minum komik 10 bungkus atau minum 10 atau minum Maxtril ya, 10 bungkus gitu dalam sehari. Nah, itu pun juga termasuk penyalahgunaan obat-obat. Sebenarnya obatnya tidak terlarang, tapi ketika dikonsumsi lebih dari lebih dari dosis, maka akan mengakibatkan menjadi psikotropika. Nah, pencegahannya apa? Yang pertama, membangkitkan kesadaran beragama. Ingat, agama itu fondasi. Agama itu adalah di mana situ ada iman ya. Kekuatan iman kita tergantung pada seberapa banyaknya kita beribadah. Gitu ya. Jadi kesadaran tentang agama, kemudian menginformasikan hal-hal positif dan bermanfaat. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selektif dalam memilih teman. Ini juga sesuatu yang berbahaya ya. Ketika kalian salah pilih teman, ya, maka akan menyebabkan terjerumus ke dalam narkoba. Kemudian harus selektif dalam memilih makanan atau minuman. Ini juga ya. Minuman keras juga termasuk dalam narkoba. Jadi jangan sampai lah kita nyoba minum tua, arak dan sebagainya. Kemudian selanjutnya menghindarkan diri dari lingkungan yang tidak tepat ya. Kalau di situ sudah ada pemakai ya, dihindari saja. Jangan sekali-kali kalian masuk ke dalam lingkungan seperti itu. Kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil yang saling mengingatkan ya. Saya kira kelompok belajar ya, di rumah dan sebagainya itu bisa menjauhkan kita dari narkoba. Kemudian bila berhadapan dengan orang atau teman yang mulai bersentuhan dengan narkoba, gunakan kasih sayang untuk menariknya ke hidup yang lebih sehat. Jadi kalau kalian dengar ada teman kamu yang mulai mencoba narkoba, laporkan Pak Yudi saja ya, bebas. Pak Yudi akan merahasiakan kalian
informasi dari kalian. Laporkan ke saya, nanti biar saya yang akan menanggulangi. Saya akan mencoba berbicara dengan anak tersebut. Ya. Semakin cepat kalian melaporkan kalau ada teman kalian yang kena narkoba, maka akan semakin cepat pula penyembuhan bagi teman kalian. Ya. Eman ya, kalau kita punya teman yang sudah akrab, atau kelas mungkin, atau tetangga gitu ya, yang sekolah di SMK Sumberjo, kemudian terjumus narkoba, daripada dia semakin parah kecanduannya, lebih baik bilang ke saya, bilang ke Pak Yudi, maka Pak Yudi akan merahasiakan. Dan Pak Yudi akan mencoba untuk membuat insaf ya, mereka yang kena narkoba. Kemudian mengetahui fakta tentang narkoba termasuk akibat-akibatnya. Nah, ini salah satunya kalau kalian buka klik ini, link ini, maka kalian akan tahu ya, fakta-fakta narkoba itu seperti apa. Ya, yang jelas narkoba itu bagi agama adalah barang yang haram, istilahnya haram. Jadi jangan sekali menyentuh pun berdosa ya. Jangankan menyentuh ya, kita mendekati narkoba aja kelihatan sudah berdosa. Apalagi menyentuh dan mengkonsumsi narkoba tersebut. Oke, katakan say no to bukan say no to drug ya. Jadi katakan tidak kepada narkoba. Ya, saya kira ini anak-anak ya, narkoba ini adalah target polisi sekarang. Jadi polisi itu ada divisi sendiri, namanya divisi anti narkoba di situ ya. Nah, itu adalah musuh besar selain teroris ya, narkoba adalah musuh besar polisi. Jadi jangan sampai kalian mengkonsumsi narkoba, ya. Efeknya, ya, nanti bisa penjara, nanti bisa ketagihan, kriminal dan sebagainya. Dan kalau berurusan dengan polisi itu bahaya, ya. Jadi dalam hidup ini kita jangan sampai berurusan dengan polisi atau berurusan dengan rumah sakit. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa WA di nomor HP saya ya, nanti silakan WA tentang narkoba dan sebagainya, termasuk tugas juga akan saya berikan nanti menyusul di ya. Selanjutnya adalah tentang bullying ya, bullying ya. Apa itu bullying ya? Bullying adalah apabila seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat, lebih berkuasa dengan sengaja menyakiti atau menakut-nakuti orang yang lebih lemah. Ya. Orang lemah itu harus kita bela, bukan ditakut-takuti, bukan disakiti, ya, dan lain sebagainya. Ini juga saya kira dosa ya kalian. Kemudian tindakan ini dipersepsikan oleh korban akan berulang-ulang lagi dan cenderung sering. Sekali bully, kalau kalian punya teman ya yang lebih lemah, ya temannya kurus, kering, ya kurang makan dan sebagainya, kemudian kalian mintai uang, kalian tendang, kalian tertawakan gitu ya. Kemudian kalian buat video, buat ketawa-ketawa seperti itu. Nah, itu termasuk tindakan bully ya. Dan ketika kalian merasa bahwa membuli orang itu adalah suatu kenikmatan ya, suatu nyaman membuli orang, maka kalian akan cenderung untuk sekali-kali mengulang lagi dan mengulang lagi. Ingat, orang lemah itu cenderung dibela, bukan dibully, gitu ya. Oke, selanjutnya, kata bullying dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku kekerasan yang sengaja dilakukan secara terencana oleh seseorang atau kelompok orang yang merasa lebih berkuasa terhadap seorang atau kelompok orang yang merasa tidak berdaya melawan perlakuan ini. Ya. Ini untuk anak yang sok-sokan misalnya di kelas yang paling besar, paling gagah, paling kuat, itu sok-sokan. Kemudian yang menindas ya temannya yang kecil, yang kurus ya, kemudian dengan menertawakan ya, dengan mengumpat, dengan kadang juga dengan kekerasan ya, meludak dan sebagainya. Nah itu yang disebut sebagai bullying.
Dan ini banyak sekali ya, perilaku bullying di Indonesia ini sudah banyak sekali, sudah semakin parah. Oke, anak-anak, saya kira demikian paparan saya tentang narkoba dan bully ya. Jadi saya hanya berpesan bahwa tolong kalau kalian menyaksikan teman kalian terkena narkoba atau teman kalian ya ada yang dibully, secepatnya lapor ke saya ya atau ke Bapak Ibu guru yang lain karena nanti akan segera kita tindak anak-anak tersebut sehingga tidak mengakibatkan semakin lama ya, semakin misalkan kena narkoba, semakin lama kena narkoba nanti dia akan semakin terpuruk. Begitu juga dengan bully ya. Semakin lama anak itu dibully, maka dia akan semakin rasa percaya dirinya hilang ya, down dan semakin dia tidak berdaya hidup di dunia ini. Saya kira itu saja pesan dari saya ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.